orang P1 contoh ini banyak memang P1 yang mungkin geraknya nggak memang tahun-tahun sebelumnya geraknya sangat leluasa ya, bisa melamar kemanapun, jabatan apapun. Tapi Diput sudah menstandarkan, contoh memang sudah dibuka agak ruangnya agak lebih luas untuk contoh P1 yang dari bahasa Inggris mas ya, P1 dari bahasa Inggris bisa melamar ke P1 ke mapel guru kelas contoh, karena kan lalu ada oversupply itu bahasa Inggris P1-nya banyak tapi formasinya kebutuhannya cuma dikit nih karena kebanyakan orang dari swasta. Gimana nih cara kita memetakan ulang? Sekarang ada legalitasnya, misal guru kelas dapat dilamar oleh lulusan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris, itu bisa. Nanti monggo Bapak Ibu cek ulang sesuai dengan SL ini atas tadi dari GDK gitu. Yang kedua, setting dapat 100% masih setting 100%, bedanya nanti kita akan tembak langsung. Bedanya dari tahun lalu adalah tahun ini nggak akan ada nilai ambang batas. Tahun lalu kan ada nilai ambang batas khusus untuk yang pelamar umum ya. Tahun ini nggak akan ada nilai ambang batas sama sekali P3K. Semua kita kelulusan lewat ranking. Rankingnya berdasarkan apa urutannya? Ada di slide selanjutnya mas. Next. Nah ini rankingnya berdasarkan apa? Kita ranking dulu per kategori Bapak Ibu. Yang pertama prioritas 1. Kita ranking dulu P1 itu udah habis P1 duduk informasi. Infonya nggak akan banyak kok, P1 ini nggak akan banyak, ini sekitar 4.000 nasional. Berapa mas Adi? P1 4.000-an ya? Ada sekitar 4.000 P1 ya? Nah, ada sekitar mungkin nanti nggak akan banyak sebanyak itu, yang eligible mungkin nggak semua instansi, setiap instansi ada 10.000 enggak, jadi nggak akan makan kuota formasi banyak. Nah yang kedua adalah toh juga rata-rata mereka swasta gitu loh. Untuk kalau mereka nanti aktif gitu kan, jadi masih bisa nyasar ke poin-poin yayasan selanjutnya. Tapi kalau mereka swasta, ya semoga yayasannya kita doa aja sama-sama aja ya. Semoga yayasannya nggak ngasih. Biar kuota formasinya masih untuk yang selanjutnya gitu. Tapi ini kita tetap, ini hak mereka di tahun 2021 tetap kita harus selesaikan juga, kita penuhi juga bersama. Yang kedua adalah guru STHK 2. Guru STHK 2 ini kalau udah habis P1 rankingnya mereka nggak akan ada lagi yang bisa di ranking, pelamarnya udah habis di ranking, menduduki semua formasi. Oh iya, formasinya dinas pendidikan kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak perlu pusingkan lagi harus ke sekolah mana, mapping jauh-jauh kayak formasi 2022. Kita langsung taruh dinas pendidikan dulu, taruh dulu lulus per mapel, kalau udah lulus baru nanti tempatkan. Kami udah bersurat ke BKN juga, ke Dirjen GDK. Kita beritahu kalau kita akan pakai dinas pendidikan. Selanjutnya untuk lokus unit terkecil itu ditentukan koordinasi dengan dinas pendidikan dengan Direktorat Pengadaan Kepangkatan BKN. Dalam hal ini Kanrek mewakili pusat. Nah, STHK 2 habis, penempatan semua formasi udah dapat, baru non ASN database BKN. Itu semua juga harus udah dapat, baru guru ASN di sekolah negeri. Semua udah dapat, formasi udah habis, lulusan PPG yang melamar nggak dapat formasi, harus legowo karena ini ketentuannya udah diatur urutannya. Tapi kalau masih semua di ranking sampai ke 4 kategori ini masih sisa ada formasi, barang 1 atau 2 biji aja formasi, lulusan PPG yang melamar sesuai dengan kriteria mapelnya baru dapat mengisi. Tuh, jadi lulusan PPG ini hanya untuk backup plan ketika formasi Bapak Ibu masih sisa. Kalau udah penuh, ya udah lulusan PPG nggak paruh waktu, dipertimbangkan. Kita nggak pakai kata, nggak pakai kalimat dapat diangkat atau nggak pakai langsung diangkat, akan diangkat menjadi pendidikan paruh, enggak. Akan dipertimbangkan menjadi P3K per waktu. Pertimbangannya apa aja? Di diktum selanjutnya Bapak Ibu, pelamar itu dipertimbangkan menjadi par waktu itu kalau diusulkan oleh PPK-nya, Bupati Wali Kotanya. Dalam hal ini mekanisme pengisian P3K par waktu itu belum kita atur karena nunggu PP manajemen ASN disahkan. Yang mana hari ini kita kumpul dalam acara hari ini sedang diharmonisasikan dengan Kumham dan Setnek dan Menpan dan panitia antar kementerian lainnya. Maka ini progresnya sudah cukup progresif ya untuk RPP.
dalam waktu dekat mungkin bisa jadi minggu depan, bulan depan, atau 2 minggu lagi PP-nya udah terbit, Menpan akan langsung membuat mekanisme penyelesaian penataan non ASN dalam hal ini untuk melalui paruh waktu. Maka Bapak Ibu jangan ramai dulu, banyak pertanyaan dulu, kita juga nggak bisa jawab. Sama Pak. Loh, saya jujur Bapak Ibu ya, ini paruh waktu musuhnya gimana, siapa yang gaji, kontraknya gimana, dapat nik atau enggak, jangan ramai dulu, kami nggak bisa jawab. Karena kan sudah ada konsep, tapi kami nggak bisa keluarkan karena landasan hukum paling tinggi PP-nya belum ada. Oke lah, kita bicara bareng, kita kumpul lagi, kita akan, Bapak Ibu mungkin bisa tanya lagi ke saya, ke kami, ke tim saya, ke tim stafnya Mas Suryo semuanya setelah PP ini terbit ya. Kapan Mas? Saat Mas saya nggak bisa jawab, nggak tahu ya. Pak Menkumham, Pak Menteri, Pak Mensesnek nanti tergantung kapan tanda tangannya. Jadi intinya mekanisme penyelesaian penataan non ASN dengan skema P3K paruh waktu ini akan diatur setelah terbitnya PP manajemen ASN. Termasuk salah satunya kalau ramai lagi nih, yang ini saya jawab nih, yang ramai lagi, Mas lulusan PPG berarti ini kan ada diktum nih, pelamar yang telah ikut seleksi, keseluruhan serangkaian seleksi, tahapan seleksi ikut, yang nggak dapat formasi dia akan dapat paruh waktu termasuk PPG dong? Enggak. Karena PP enggak. Maka ini kita pakai kata pertimbangan. Kata dipertimbangkan. Enggak pakai kata langsung diangkat. Jadi nanti dalam mekanisme penyelesaian penataan paruh waktu ini bocor halus aja ya, jangan ini saya ada direkam enggak ini. Takut saya nanti jadi artis TikTok. Karena Pak Abbas sering banget nih Bapak Ibu muncul di FYP, Mas Suryo, tiba-tiba ada Dewi. Loh ini teman saya semua nih, bahasanya paruh waktu semua nih. Ya itu makanya saya mohon maaf, ada kamera. Ya ini jangan sampai nanti muncul di TikTok ya, ini buat Bapak Ibu aja. Jadi khusus PPG nanti akan dikecualikan di mekanisme penukaran paruh waktu itu. Jadi semua yang aktif di instansi pemerintah, ikut seleksi, masuk database, BKN. Oh ya, contoh ini banyak pertanyaan. Mas, seleksi P3K ini kan lambat banget ya. Kita udah running CPNS, sementara benar-benar kami ini cemas jiwanya, pengen segera dapat kepastian. Ya karena P3K nggak muncul-muncul, akhirnya mereka daftar CPNS Mas. Gimana dong Mas? Ya mohon maaf Bapak Ibu, kalau udah daftar CPNS kita nggak bisa jagain. Kecuali yang bersangkutan daftar P3K, kita bisa jaga ini ke paruh waktu. Kecuali memang mereka terdata dalam database PPKN, database non-ASN ya, di data CPNS, mungkin bisa jadi kita bisa jagain karena ada database-nya. Tapi non-ASN mana yang mereka nggak terdata dalam database, terus aktif di Bapak Ibu, terus tiba-tiba daftar CPNS, mengadu nasib ke CPNS. Ya kalau mereka lulus, alhamdulillah. Kalau mereka gugur, ikutnya ketentuan CPNS, udah, NIP-nya dihapus.